Welcome back to my Anna Sofia Tujuminda YouTube channel with me, Miss Anna Sofia. So, jika minggu lalu kita sudah membahas tentang simple future tense, jadi teman-teman semua sudah paham kan? Hari ini Miss akan membahas tentang sesuatu yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Miss juga akan memberikan sedikit tips-tips sederhana untuk kalian mudah memahami dan membedakan, dan juga kalian bisa mudah menggunakan sebuah topik pembahasan kita hari ini di kehidupan kalian sehari-hari. Stay tune terus. Alright, sahabat sekalian, topik kita hari ini akan membahas tentang descriptive text. BTW, teman-teman semua udah pada tahu kan kira-kira descriptive text itu apa? Dari judulnya aja kita sudah bisa menebak kira-kira teks jenis ini akan digunakan dalam kejadian apa. Sebelumnya Miss mau memperkenalkan dulu nih, kira-kira descriptive text itu bisa digunakan dalam kejadian apa saja. Misalnya, kalian mau mendeskripsikan tentang seseorang, ataupun kalian mau mendeskripsikan tentang tempat, mendeskripsikan tentang kejadian, dan lain-lain. Nah, jadi kalian bisa mendeskripsikan lebih rinci nih, kira-kira bentukannya seperti apa, warnanya apa, dan misalnya itu hal-hal yang lebih intens atau lebih spesifik lagi tentang tempat tersebut. Alright, teman-teman sekalian, jadi ada yang namanya social function of this text. Apa sih itu, Miss? Social function? Social function itu adalah kegunaan teks tersebut dalam kehidupan sosial kita bersama. Nah, social function of this text to describe a particular, misalnya nih kalian mau mendeskripsikan orang atau people, ataupun kalian mau mendeskripsikan tentang tempat ataupun place and others ataupun yang lain-lain. Okay? Alright teman-teman, jadi sederhananya tuh begini. Misalnya teman-teman baca tentang sebuah descriptive text yang menjelaskan tentang sebuah tempat wisata. Misalnya nih, Miss tanya sama teman-teman semuanya, kira-kira what is the social function of this text? Kalian bisa menjelaskan seperti ini. To describe a tempat wisatanya nih misalnya. Atau misalnya nih, Miss tanya lagi, what is the social function of this text? Kalian bisa bilang gini, Miss, this is to describe a people or yang lain-lain, okay? Nah, sahabat semuanya, perlu kalian ingat juga, descriptive text ini sama dengan jenis-jenis teks lainnya yang memiliki structure of the text. Hanya saja, karena dia hanya mendeskripsikan seseorang, jadi general structure-nya hanya sedikit atau hanya dua. Yang pertama, ada yang namanya identification. Kira-kira identification itu kita menjelaskan apa ya, Miss? Kita memperkenalkan, misalnya nih, kita balik lagi ke topik awal. Kita ingin mendeskripsikan sebuah tempat wisata. Di sana kalian bisa menjelaskan, ini adalah sebuah tempat wisata religi misalnya. Kemudian, misalnya ini dibangun pada abad kesekian nih misalnya. Kalian hanya perlu memperkenalkan basic-basic dari tempat atau sesuatu yang ingin kalian ceritakan atau kalian deskripsikan saja. And the last and the second is descriptive. Of course, descriptive text mempunyai descriptive, karena tujuan dari descriptive text ini hanya benar-benar untuk mendeskripsikan seseorang atau sesuatu maupun tentang kejadian. Nah, misalnya nih, Miss juga mau kasih tips untuk teman-teman semuanya. Miss, kira-kira di dalam descriptive text ini tuh apa sih yang harus kita masukkan? Misalnya, contohnya, what is the place? Ini tuh tempat apa? Kayak Miss bilang tadi, oh ini tuh tempat religi. Kalian mendeskripsikan bahwa ini adalah tempat wisata religi. Yang kedua, misalnya, where is it? Oh, di mana nih tempat wisatanya? Misalnya gitu. Tempat wisatanya itu misalnya ada di Aceh, atau tempat wisatanya itu misalnya ada di Indonesia, ya. Kemudian yang terakhir ada how does it look like? Misalnya gimana sih, Miss? Kita harus menjelaskan apa di situ, di poin itu. Kalian bisa menjelaskan misalnya bentuknya itu dia adalah masjid misalnya. Of course, sama seperti dengan teks-teks pada umumnya, descriptive text juga memiliki language feature atau biasanya juga disebut dengan linguistic feature. Ya, tuh. Jadi kan teman-teman sobat-sobat di sini jangan pada ambigu nih kalau misalnya ketemu yang namanya language feature. Miss, kok disebutkannya linguistic feature ya, bukan language feature? Nah, itu sebenarnya sama aja, meaningnya dan tujuannya itu sama. Miss, kira-kira language feature itu apa? Language feature adalah unsur kebahasaan, ya. Jadi biasanya di language feature dalam descriptive text itu menggunakan simple present tense.
Kenapa? Karena sederhananya kita menggambarkan sesuatu yang ada saat ini. Tapi kalian juga bisa sometimes menggunakan past tense. Why, Miss? Karena misalnya nih kalian ingin menceritakan tentang tempat wisata sejarah. Nah, kalian mendeskripsikan nih sejarahnya seperti apa di masa lalu. Nah, itulah kenapa kalian harus menggunakan past tense. Yang terakhir ada yang namanya adjective. Of course, sahabat semuanya udah tahu apa sih itu adjective. Adjective itu misalnya itu kata-kata sifat yang biasanya kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu tempat atau orang. Misalnya kalau kalian mau mendeskripsikan orang, kalian mau bilang Miss Ana ini cantik, kalian bisa menggunakan kata beautiful. Atau kalian bisa menggunakan wow, Miss Ana is so amazing, kalian bisa menggunakan kata amazing. Dan misalnya kalian mau menjelaskan tentang suatu tempat nih, dan tempat itu tuh terlalu membosankan untuk kalian, jadi kalian bisa menggunakan kata boring. Atau jika tempat itu menarik, kalian bisa menggunakan kata interesting. Alright, so itu dia video untuk minggu ini. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. See you di next video. Ana Sufiatul Juwinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.